Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 1, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di sanalah mereka akan melihat aku. Di sana mereka akan melihat Yesus. Kita baca di ayat yang kelima. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, janganlah takut, teruslah mencari Yesus. Karena orang yang terus mencari Yesus, mereka akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Orang yang terus mencari Yesus, mereka akan berjumpa dengan Yesus. Dan kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, rahasianya bahwa kita tidak boleh takut. Amin. Tidak boleh takut, terus mencari Yesus. Seperti sekelompok wanita ini, ya, sekelompok Maria, mereka tahu bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk mencari. Amin. Itu makanya Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat kemauan mereka, Tuhan melihat komitmen mereka, bahwa mereka tidak pernah takut untuk mencari Tuhan. Kejadian yang sangat menakutkan, kejadian yang sangat menggoncangkan, kejadian yang sangat menyedihkan. Orang yang mereka cintai selalu bersama-sama mendapatkan musibah, ya, mendapatkan masalah, bahkan orang yang mereka sayangi akhirnya dibunuh dan mati. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, mereka tidak pernah gentar. Amin. Mereka tidak pernah takut, mereka terus mencari Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka imani, ya, Tuhan yang mereka sayangi, Tuhan yang mereka percaya tidak akan mati.
Dan Tuhan itu akan bangkit kembali sesuai dengan firman-Nya. Sehingga dikatakan bahwa janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak boleh kita takut tetap mencari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan di ayat yang ke-9. Ya. Dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Artinya bahwa ketika orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Karena kita mau mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, kita akan berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak akan tinggalkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mereka akan tetap mencari Tuhan, mereka akan tetap bersama dengan Tuhan, mereka akan tetap ya menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan, ya, memberi pujian penghormatan pada Tuhan yang terbaik, ya. Oleh sebab itu kita melihat di sini, janganlah takut, teruslah mencari Yesus, karena orang yang terus mencari Yesus, ia akan berjumpa dengan Yesus. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, jangan diam di tempat. Amin. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Seperti kelompok-kelompok Maria ini. Kelompok Maria ini mereka tidak pernah takut. Mereka tetap mencari Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang mereka percayai akan terjadi seperti yang difirmankan, bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oleh sebab itu mereka menghitung hari ketiga, ya. Hari ketiga adalah hari di mana mereka akan membuktikan firman itu terjadi. Hari ketiga, hari di mana mereka akan melihat kegenapan firman Tuhan terjadi, bahwa dia mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan apa yang terjadi? Mereka datang di kuburan. Ketika mereka datang di kuburan, apa yang mereka lihat? Semuanya terjadi, amin. Semuanya terjadi seperti apa yang disampaikan Tuhan sebelum dia mengalami penderitaan. Semuanya terjadi. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan tahu bahwa dikatakan bahwa sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Hari ini kita harus tunjukkan hidup kita. Bahwa apa kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh mau mencari Yesus. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Yesus, taruh seluruh hidup kita pada Yesus. Amin. Serahkan seluruh hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, dengan segala perjuangan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus, mencari Tuhan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin bahwa semua orang mau berjumpa dengan Tuhan, ya, tetapi tidak semua orang mau mencari Tuhan. Semua orang mau berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak semua orang mau mencari Tuhan. Karena orang yang mau jumpa dengan Tuhan itu adalah orang yang mau mencari Tuhan. Amin. Mencari sungguh-sungguh, rela mengorbankan waktu, tenaga, tinggalkan semua kesibukan kita. Kita perlu datang mencari Tuhan. Kelompok ibu-ibu ini, mereka bukanlah orang yang pengangguran. Mereka bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka punya pekerjaan, tetapi mereka mencari Tuhan. Amin. Tuhan sedang melihat hati kita, apa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah, kita mengenang kembali, kita mengingat kembali, kita boleh merenungkan kembali bahwa sungguh hebat kasih Tuhan, sungguh hebat kebaikan Tuhan, sungguh hebat cinta Tuhan atas kehidupan kita. Dia adalah pahlawan yang hebat, pahlawan keselamatan, untuk memimpin kita dalam keselamatan, untuk menyelamatkan kita. Dia berani menerima siksaan, menerima penderitaan. Bahkan sampai dia disalibkan pun, dia siap. Dia tidak pernah takut untuk menerima tekanan yang begitu berat.
hanya untuk menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu yang diminta Tuhan hari ini adalah kita terus mencari Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti sekelompok wanita ini. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku, jamin adalah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ya, berjumpa dengan Tuhan. Di ayat ke-6 dibilang apa? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia akan bangkit dan terjadi mujizat, terjadi keajaiban, di mana sekelompok Maria ini mereka datang, mereka membuktikan bahwa Yesus yang mereka imani, Yesus mereka percaya, dia bangkit, ya, dia bangkit. Dan di ayat ke-7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendulik kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Segera, kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit, kita segera memberitahukan, menyampaikan pada semua orang, memberitakan Injil, ya, menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus yang kita sembah itu sudah bangkit. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja dan segala Raja. Jangan kita pernah berdiam diri. Semua kita diwajibkan Tuhan untuk segera memberitakan firman. Amin. Menyampaikan firman. Jadi bukan hanya gembala saja menyampaikan firman. Semua kita menyampaikan firman. Jangan orang tua saja menyampaikan firman atau orang muda, tapi anak-anak pun bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang, ya, dia bangkit daripada orang antara orang mati. Segera memberitahukan, menyampaikan, ya, kepada keluarga kita, saudara kita, ya, teman, kawan-kawan kita perlu sampaikan bahwa mari dengarkan firman Tuhan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Raja, dia sudah bangkit, saudaraku. Jangan pernah berdiam diri. Ini adalah amanat agung. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada amanat agung, ada perintah, segera pergi menyampaikan pada murid-murid. Siapa ke murid-murid? Kita adalah murid-murid Tuhan. Bilang, saya adalah murid-murid Tuhan. Saya adalah murid-murid Tuhan. Saya siap menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang. Menyampaikan, jangan berdiam diri. Ya, kita harus teruskan berita ini. Melalui Paskah kita diperintah, kita diminta untuk tidak berdiam diri seperti sekelompok wanita ini. Amin. Kita adalah kelompok wanitanya Tuhan yang tidak pernah berdiam diri untuk terus menyampaikan bahwa Yesus itu Raja, dia Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9, 1-3. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Amin. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Kita perlu menyembah Tuhan. Kita datang ke gereja berarti kita mau menyembah Dia, menyembah Yesus, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saudaraku, kita akan merasakan zaman Tuhan. Kita akan merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Kenapa kok saya tidak pernah merasakan perjumpaan saya dengan Tuhan? Pertanyaannya, jawabannya bahwa kita belum sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh, saudaraku. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan dengan, ya, dengan segenap hati, roh dan jiwa kita sembah, saudara. Saya melihat ada perbedaan orang zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu orang menyembah Tuhan luar biasa, saudara. Dahsyat, hebat. Ya. Dia tidak pedulikan hidupnya. Dia tidak pedulikan tubuhnya. Dia betul-betul sungguh menyembah Tuhan. Dia merasakan diri Allah.
Yang dia merasa adalah kemuliaan kuasa Tuhan tercurah di hidupnya, bukan tubuhnya. Dia tidak pikirkan tentang hidupnya. Dia tidak pikir tentang bagaimana pakaiannya bagus atau apa. Tapi yang dipikir adalah bagaimana dia mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia mau mengalami hadirat Allah, mengalami lawatan Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh bahwa melalui pasca kali ini kita mulai bangkitkan semangat kita. Kita mau menyembah Dia. Ya, kita mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia adalah pemimpin besar kita, keselamatan baik setiap orang-orang percaya. Di ayat yang ke-10 Tuhan mengingatkan kembali. Kalau di ayat yang ke-5 malaikat Tuhan mengingatkan, dari ayat yang 10 Tuhan Yesus sendiri mengingatkan. 1, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku beri kemuliaan Tuhan Yesus. Pergi. Hari ini melalui pesta Paskah kita diminta untuk pergi memberitakan Injil. Pergi ke Galilea. Pergi ke Galilea itu artinya semua kita setiap minggu datang ke sini. Di sinilah kita dengar firman. Amin. Setiap minggu kita datang ke gereja karena di gereja itu kita akan mendengar firman. Setiap minggu kita pergi ke gereja, di sana kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya nonton video saudaraku itu di Papua. Papua itu gerejanya mereka di hutan. Dan mereka bikin pondok-pondok biasa. Mereka menyembah Tuhan di semak-semak saudaraku. Penyembahan mereka luar biasa saudaraku. Pujian penyembahan luar biasa di lumpur-lumpur. Mereka berani menemani lumpur hanya mengalami lawatan Tuhan. Mengalami hadirat Allah yang besar. Itulah pujian penyembah. Itulah penyembahan yang sungguh-sungguh saudara. Sekarang kita di tempat yang sudah mewah, sudah bagus. Penyembahan Tuhan santai-santai saja. Saya ingat kembali ketika saya nonton video, saya ingat kembali kami dulu, saudara. Kami dulu kalau ibadah itu, kami keluar dari kursi. Ya, kami keluar dari kursi dan kami lari putar keliling ruang. Ya, kami memuji, kami merasakan lawatan Allah yang luar biasa, dahsyat, kegerakan roh Allah yang luar biasa. Tapi sekarang justru banyak orang santai. Dia mau memuji Tuhan, dia mau lompat-lompat bagi Tuhan, bagaimana? Takut nanti bedaknya, kena keringat bedaknya sudah luntur. Atau pakaiannya mungkin kotor. Orang dulu tidak ada saudaraku. Ketika mereka mengalami Tuhan, bahwa mereka meraut abu, raut tantau di kepalanya. Ya. Hari ini kita dengar firman Tuhan yang datang pada kita. Yesus memberi perintah, segera pergi, beritahu kepada semua saudara-saudaraku, murid-muridku. Semua kita adalah murid Tuhan, amin. Semua kita adalah murid Tuhan. Murid yang siap memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Menyampaikan firman Tuhan. Murid yang tidak pernah berdiam diri. Murid yang terus bergerak maju, saudaraku. Kemarin yang datang mengunjungi kita seorang oma. Umurnya berapa kemarin? 70? 73 kah? Iya. Itu luar biasa, saudaraku. Cinta Tuhan luar biasa. Orang yang umur sudah 70-an, cinta Tuhan luar biasa. Tinggalkan zona nyamannya. Dia keluar untuk menginjil. Dia keluar untuk melakukan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Melayani di mana-mana. Itu hal luar biasa. Dia memberikan input. Dia memberikan dorong semangat bagi kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Masih muda, masih sehat, masih kuat sehat. Sukacita di dalam Tuhan. Mulai belajar melayani sungguh-sungguh. Ya. Tuhan mengingatkan kita untuk memasuki Paskah ini, ya, kita tidak boleh takut, harus menjadi orang yang berani mencari Tuhan, berani tinggalkan semua, berani datang pada Tuhan, saudara, ya, berani datang pada Tuhan. Yang pertama, mengapa mereka tetap mencari Yesus, padahal mereka tahu bahwa Yesus
sudah mati dan sudah dikuburkannya. Karena mereka percaya pada janji Tuhan bahwa Ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yang kedua, mengapa mereka tetap mencari Yesus? Karena mereka percaya bahwa Yesus tetap hidup. Amin. Yesus tetap hidup. Kita perlu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita perlu mencari Dia. Yang ketiga, mengapa mereka tetap mencari Yesus? Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan dan kehidupan berikan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah sumber segala-galanya, Bapak. Dia adalah segala-galanya bagi orang percaya. Kebangkitan dan kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah sumbernya, kita pun akan mati dan bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Ya, Dia memberikan jaminan buat kita. Ya, Dia memberikan pengharapan buat kita. Mengapa mereka tetap mencari Yesus? Karena mereka percaya bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Yesus, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Bilang, hari ini saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena saya percaya, kalau saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan. Tadi kesaksian dari Magus. Kita malah harus baca belajar, saudaraku. Banyak abdi Allah, banyak nabi-nabi Tuhan. Mereka tahu tentang rencana Tuhan. Mereka tahu tentang maksud Tuhan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka cari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka Tuhan pakai mereka menjadi nabi Allah, menjadi abdi Allah. Menjadi orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan setiap apa yang direncanakan Tuhan. Makanya orang dulu ketika mereka mau melakukan apapun, mereka bertanya sama Tuhan dulu. Mereka bertanya. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka tahu seorang abdi Allah pasti punya firman. Pasti dia tahu tentang firman. Dan ketika mereka datang bertanya pada Tuhan, ya, Tuhan menjawab setiap mereka. Hari ini Tuhan Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Maka kita akan tahu maksud Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mengapa mereka tetap mencari Yesus? Karena mereka percaya bahwa mereka akan berjumpa. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudaraku, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut untuk tetap mencari Yesus, karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Yesus bangkit mengalahkan maut. Ya. Jangan takut untuk tetap mencari Yesus, karena Yesus itu adalah keselamatan baik hidup kita. Ya. Jangan takut untuk tetap mencari Yesus, karena orang yang mencari Yesus akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah pelawan kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Hari ini mengingatkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Kita mau kembali ke jalan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tinggalkan semuanya, kita cari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam setiap kesibukan kita, di dalam setiap keurusan apapun yang kita lakukan hari ini, kita utamakan Tuhan. Kita tinggalkan semuanya dulu. Kita datang sama Tuhan. Kita cari Dia. Dia yang punya segala-galanya. Yang punya langit, punya laut, darat, udara segalanya. Yang punya emas, yang punya kekayaan. Yesus punya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Yesus. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, artinya kau sudah mendapatkan segalanya. Ya, Tuhan Yesus sendiri berjanji. Tuhan Yesus sendiri memberikan jaminan. Di Yohanes 15 ayat ke-7, jika kamu di dalam aku dan firman itu ada dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau mau mengalami lawatan Allah, mau menerima janji Allah, rahasia yang satu, mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Sungguh-sungguh dalam hidup Tuhan. Sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, mau mengalami Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan. Itu yang diminta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menghilangkan segala rasa takut kita. Amin.
Sebetulnya murid-murid ini ada dalam ketakutan karena orang yang mereka banggakan, orang yang mereka andalkan, orang yang mereka andalkan akhirnya mati bahkan dikuburkan. Mereka dalam keadaan ketakutan, saudaraku, tapi kebangkitan Tuhan Yesus menghilangkan rasa takut mereka. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat mereka menjadi orang pemberani seperti rasul-rasul Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, keberanian terjadi, ketakutan hilang. Amin. Kita lihat di di Matius 14 ayat yang ke-27, 1-3. Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau ada Yesus tidak ada ketakutan. Amin. Kalau ada Yesus keberanian terjadi. Kalau ada Yesus kekuatan terjadi. Kalau ada Yesus ketakutan hilang. Amin. Kalau ada Yesus dalam hidup kita. Seringkali orang ikut Tuhan tapi takut, saudaraku. Seringkali orang ikut Tuhan tapi bimbang. Seringkali orang ikut Yesus tapi ragu. Masih ragu dengan Tuhan. Masih bimbang dengan Tuhan. Kalau dia mau datang pada Yesus nanti apa? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ini tipe orang yang bimbang dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak ragu dengan Tuhan, dia tidak pusing dengan segala urusannya. Dia utamakan Tuhan. Mari kita mau utamakan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita di tengah badai persoalan, badai masalah, badai tantang, badai penderitaan, ada Yesus hadir buat kita. Amin. Ketika dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita menghadapi badai, Yesus hadir dan bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan tahu. Kenapa? Karena ada Yesus. Kalau Yesus hadir, semua masalah beres. Amin. Yesus hadir, segala ketakutan sirna. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Tuhan membuat ketakutan kita menghilang. Jangan takut untuk tetap mencari Yesus, karena Yesus penolong dan penebus hidup kita. Amin. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Kita baca. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang penolong, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan takut, karena yang menolong kita, yang menebus kita adalah Yesus sendiri. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit menebus kita. Yesus bangkit memberikan kemenangan bagi kita, membebaskan kita dari hukum maut. Janganlah takut untuk tetap mencari Yesus, sebab Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Harus kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Yesus, satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi kita. Yang membuat kita yang lemah jadi kuat adalah Yesus. Amin. Banyak orang kuat bukan dihitung dari berapa banyak kekuatannya, bukan dihitung berapa banyak pangkatnya, bukan dihitung berapa banyak pendidikannya, bukan dihitung berapa banyak dia punya titelnya, bukan. Tetapi orang yang ada dalam Tuhan pasti kuat. Banyak juga orang yang punya pangkat besar, pendidikan tinggi, tapi mereka menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak kuat. Kenapa? Karena pangkat kita tidak menjamin kita menjadi orang kuat. Pendidikan kita tidak menjamin kita menjadi orang hebat. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang ada dalam Tuhan, pasti ada kekuatan. Amin. Ada kemampuan. Hari-hari ini banyak orang, ya, orang yang punya jabatan tinggi pun jatuh. Karena apa? Karena di dalam hidupnya tidak ada Tuhan, dia akan gampang jatuh. Tapi kalau ketika Yesus hadir bersama dengan kita, kekuatan akan terjadi. Kita baca di dalam Daniel. Daniel pasal 10 ayat yang ke-18-19. Daniel 10 ayat yang ke-18 dan 19. Sudah ketemu kan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan.
dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, siapa engkau telah memberikan aku kekuatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Yesus, ada kekuatan baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan. Ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada mujizat, yaitu kekuatan terjadi, keberanian terjadi, kemampuan terjadi, kemenangan terjadi, keberhasilan terjadi, sukacita bahkan keselamatan akan terjadi. Beri kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar kita tidak menjadi orang yang lemah, saudaraku. Kenapa kita tidak bisa datang pada Tuhan? Kenapa kita tidak punya semangat? Kita sedang dilemahkan oleh dunia ini. Dunia ini dengan segala segala macam bujukan rayuan, dengan segala macam strateginya untuk membuat kita menjadi orang lemah, saudaraku. Kalau orang sudah lemah imannya, dia tidak kuat mencari Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Ya, dulu Om Agus masih bawa, kita punya mobil. Satu hal yang saya ajarkan dia adalah pagi datang berdoa lebih dahulu. Di muka oto saya taruh memang Alkitab. Sebelum start oto, baca firman Tuhan dulu. Amin. Baca firman Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, supaya kau tidak lemah. Kenapa? Sopir ini kan ada juga banyak dia punya godaannya. Bebas sekali. Banyak godaan, banyak rayuannya. Ya. Tertawa. Sopir itu banyak rayuan, saudaraku. Ya, makanya bagaimana supaya sopir itu jangan jatuh. Banyak baca firman Tuhan, supaya dia tetap kuat iman. Karena banyak orang yang suka mau duduk di depan. Betul ke tidak, Magus? Banyak orang mau duduk di depan. Yang duduk di depan tuh bukan nenek-nenek. Kalau nenek di belakang sana. Pasti yang duduk di depan itu pasti orang-orang yang dia punya pakaiannya beda, ya, cara penampilnya beda. Itu yang mau duduk di depan. Banyak sopir jatuh dari situ, saudaraku. Maka saya ajarkan siapapun sopir ini, dia harus baca firman Tuhan banyak. Berdoa dulu baru jalan supaya engkau tetap kuat. Amin. Hari-hari ini, ya, banyak orang lemah, saudara. Banyak orang tidak kuat, ya, tidak kuat. Kenapa? Dunia ini punya pengaruh sangat besar, saudaraku. Jadi jangan lihat, ini orang pangkat besar. Begitu dia muncul datang, pangkatnya luar biasa. Bukan itu yang dibilang kuat, saudaraku. Yang dibilang orang kuat adalah kuat imannya. Ada firman, ada Yesus, saudaraku. Dia pasti kuat, saudaraku. Kalau kau andalkan kau punya kekuatan pribadi, kau akan jatuh. Mari hari ini kita mulai andalkan Tuhan. Kita mulai sungguh-sungguh cari Dia. Kalau kita cari Yesus, kita dapatin Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, pemulihan, kuasa, otoritas Allah tercurah di hidup kita. Amin. Amin firman Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya.